Dalam keterangannya, dia juga mengatakan bahwa masyarakat harus tahu kalau setan itu nyata. Setan adalah makhluk yang kuat. Mereka bisa memanfaatkan kalian. Mereka membuatmu gila dan bisa memegang kendali penuh. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Cross of our Lord Jesus Christ, who lives and reigns. This is my home. Satana, Sancta Michaela Arcangeli. As the bishop chanted to cast out the devil. Deliver us from evil. Oke, kasus eksorsis udah common banget terjadi di seluruh negara di dunia. Ya, eksorsis atau bahasa Indonesianya pengusiran setan merupakan sebuah atau suatu ritual atau praktik spiritual yang dilakukan dengan maksud mengusir atau mengalahkan kekuatan jahat dari seorang yang terkena pengaruh tersebut. Meski banyak orang yang meragukan kebenaran akan praktik tersebut, tetap saja banyak orang yang mengandalkan praktik ini untuk nyembuhin seseorang yang dipercaya kerasukan roh jahat. Nah, hasil dari praktik ini pun bisa menimbulkan dua peluang. Ada yang berhasil, ada banyak juga yang berakhir tragis. Pas banget di Unseen. Kali ini gue akan bahas kasus-kasus eksorsis yang terkenal, sangat mengerikan. Check this out. Maxi Castro. Ya, yang pertama gue awali dengan kisah pengusiran hantu dari Maxi Castro. Maxi Castro ini merupakan seorang pria berumur 32 tahun yang berasal dari Sri Lanka. Dia ini dikenal sebagai pengusir hantu lokal yang profesional. FYI, 70% penduduk Sri Lanka menganut agama Buddha dan mereka memiliki kepercayaan yang kuat terhadap ilmu hitam dan pengusiran setan. Kisahnya ini bermula pada tanggal 31 Mei 2013. Saat itu dia dipanggil oleh keluarga Wasanta Bandara untuk datang ke rumahnya di desa Palawata, Colombo di Sri Lanka. Nah, wanita yang bekerja sebagai guru sekolah itu menjelaskan kepada Maxi untuk membantu mengusir hantu yang bersemayam di rumahnya. Maxi pun setuju dan setiba di rumah itu dia merasakan aura negatif di rumah tersebut. Dia pun mengatakan ke si pemilik rumah bahwa ada yang menabur abu manusia di sekeliling rumahnya yang membuat si pemilik rumah ini bernasib buruk. Alhasil, Maxi langsung melakukan ritual pengusiran roh jahat kepada si tuan rumah. Maxi meminta seekor kucing untuk dijadikan tumbal. Nah, di dalam ritualnya itu Maxi juga akan melakukan hal ekstrim yang justru malah membawanya ke dalam kematian. Dia meminta orang rumah untuk membuat sebuah liang kubur. Setelah itu Maxi masuk ke dalamnya dan mengubur dirinya secara hidup-hidup sambil memegang sebilah pedang. Tentunya hal itu dia lakukan dengan sadar sebagai bagian dari ritual tersebut. Tapi sebelum melakukan hal itu, Maxi sudah memberi peringatan kepada orang-orang agar menariknya keluar setelah ada aba-aba pedang keluar dari tanah. Namun hal mengerikan pun terjadi setelah 3 jam berlalu. Tidak ada tanda-tanda pedang keluar dari tanah. Orang-orang mulai khawatir dan memutuskan untuk membongkar kuburan itu dan menarik Maxi keluar dari liang kubur. Begitu dikeluarkan, Maxi dalam keadaan tidak sadar. Dia pun dibawa ke rumah sakit terdekat, tapi sayang dokter menyatakan bahwa dia sudah meninggal dan nyawanya sudah tidak tertolong. Apa jangan-jangan Maxi ini ditarik oleh sosok jahat buat ikut menjadi tumbal? David Berkowitz. Oke, yang kedua juga ada kasus yang berhubungan dengan hantu yang terbilang aneh. Kasus ini bisa dibilang 11-12 ya sama kasusnya Arne Johnson yang ada di Conjuring 3. Ya, ini adalah sebuah kasus pembunuhan yang katanya dipengaruhi oleh hantu. Kasus ini dialami oleh David Berkowitz atau dikenal dengan julukan The Son of Sam.
Nah, kejadian ini terjadi selama tahun 1976 sampai 77. Selama tahun itu, David telah menghabisi 6 orang, melukai 7 orang, dan mengirimkan pesan berantai ke kantor polisi. Sampai akhirnya, semua kejahatan tersebut berhasil diungkap oleh kepolisian. David pun ditangkap di dalam rumahnya yang berada di apartemen Yonkers, New York pada 10 Agustus 1977. Tapi yang unik dari kasus ini adalah pernyataan dari David sendiri. Setelah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, David mengaku bersalah atas apa yang ia lakukan. Namun dia mengaku bahwa dirinya melakukan hal keji tersebut dipaksa oleh seseorang bernama Sam Carr. Polisi pun menelusuri sosok Sam Carr tersebut. Nah, setelah dicari tahu, kenyataan sungguh absurd dan mengherankan. David mengaku dibisiki oleh hantu yang berwujud seekor anjing Labrador, Labrador Retriever itu berwarna hitam milik tetangganya bernama Samuel Carr. Sementara nama asli anjing itu adalah Harvey. David bilang kalau anjing tersebut dirasuki oleh iblis berumur 3.000 tahun. Dia pun hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh anjing itu. How did you get in here? Leave me alone! What do you want? I want you to go out and kill. I will kill. I will. I'll do anything you say. I'll do anything you say. Yes, Master. Dalam keterangannya, dia juga mengatakan bahwa masyarakat harus tahu kalau setan itu nyata. Setan adalah makhluk yang kuat. Mereka bisa memanfaatkan kalian. Mereka membuatmu gila dan bisa memegang kendali penuh. After some rituals and initiations and things that I went through, I began to experience, now that I look back and see what they were like hallucinations, and Satan had come upon me with his power, and they were like audio. One thing I found out about the devil, that when you serve him and he uses you, when he's done using you, he throws you away. You mean nothing to Satan. Tapi para polisi yang menangani kasus tersebut gak percaya dengan apa yang dikatakan sama David. Menurut polisi itu hanyalah alibi David agar dirinya terbebas dari tuntutan hukum. Dan lagi-lagi David mengakui jika dirinya juga terinspirasi oleh film-film atau kisah-kisah horor terkenal seperti The Exorcist dan juga The Omen. But in the end, setelah menjalani beberapa tes kejiwaan, David lolos dan dinyatakan waras. Akhirnya David dikenai hukuman selama 25 tahun penjara untuk masing-masing dari 6 pembunuhannya. Nah, kalau dikalkulasikan jadi ya sekitar 150 tahun penjara. Gimana guys? Kalian percaya gak sih sama kasus kayak gini? Rolando. Ya, selanjutnya juga ada kisah pengusiran hantu yang cukup terkenal. Bahkan kalau misalnya kalian cari di internet dengan keyword gitu ya, pengusiran hantu paling seram, pasti ada nama Rolando. Bakal muncul di banyak artikel, dan kisah inilah yang menginspirasi film The Exorcist. Siapa itu Rolando? Rolando atau yang nama aslinya adalah Ronald Edwin Hunkeler merupakan seorang pria yang lahir pada tahun 1935 yang berasal dari Cottage City, Maryland. Awalnya Roland ini nggak mau diketahui oleh publik dan mau tetap anonim, makanya dinamakan Rolando. Tapi akhirnya publik tahu akan dirinya. Setelah dewasa, Roland ini bekerja sebagai insinyur NASA selama 40 tahun yang telah berkontribusi dalam misi luar angkasa Apollo tahun 1960-an. Tapi sayangnya bukan prestasi itu yang diingat oleh publik. Justru kisah pengusiran setan yang telah ia lakukan yang sampai membuat siapapun mendengarnya itu merinding. Nah, kisah pengusiran setannya ini bermula pada saat dirinya diberikan sebuah papan Ouija dari sang tante. Tantenya yang bernama Harriet ini merupakan seorang spiritualis yang sering mengenalkan benda-benda antik. Sayangnya gak lama kemudian tantenya meninggal. Dan disitulah untuk pertama kalinya Roland mengalami aktivitas paranormal saat di umurnya yang ke-14 tahun. Saat itu Roland sering mendengar suara ketukan dan cakaran di balik dinding kamar tidurnya.
Hal aneh pun makin sering terjadi, kayak kursi pindah dengan sendirinya, tempat tidur yang bergerak sendiri, dan banyak goresan-goresan aneh di lantai dan juga dinding rumah keluarga Roland. Nah, karena kejadian aneh itu, keluarga Roland ini meminta bantuan seorang pendeta bernama William Bowden pada Maret 1949 untuk membantu mereka mengatasi kasus ini. Pendeta William pun telah melakukan 20 ritual pengusiran hantu ke Roland selama kurun waktu 3 bulan di rumah sakit St. Louis. Selama ritual itu berlangsung, ada 14 saksi mata yang menyaksikan betapa seramnya kondisi Roland saat kesurupan. Banyak muncul tulisan aneh secara tiba-tiba yang berbentuk goresan berwarna merah di badan Roland dan bertuliskan kata Louis, Saturday, X, dan 3.5 weeks. Roland pun juga sering berteriak dengan bahasa Latin. Begone! In the name of the Father and of the Son. It's the power. Holy Mother. Oh! It's the power of Christ that compels you. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. Anehnya, semua kesurupan yang Roland alami akan terjadi di malam hari. Sedangkan siang harinya, Roland bersikap seperti orang normal. Sampai akhirnya Roland terbebas dari iblis tersebut pada 20 Agustus 1949 setelah dibantu oleh seorang pendeta Katolik. Oke, gimana guys? Apakah menurut kalian kisah Rolando paling menyeramkan di antara dua lainnya? Oke, itu dia guys, 3 kisah kerasukan hantu atau eksorsis paling menyeramkan yang pernah terjadi. Dan sebenarnya sih masih banyak banget ya kisah-kisah eksorsis mengerikan lainnya, bahkan di Indonesia pun banyak. Kalau menurut kalian, dari ketiga kisah tadi, mana yang paling menyeramkan? Ketika mantan bilang hai lagi, itu serem sih. Oke, untuk nextnya kita bahas apa lagi? Kalau misalnya kalian pengen gue bahas mistis lainnya, boleh ketik saran di kalian ya di kolom komentar. Dan gue juga tetap nunggu cerita menarik atau serem lainnya dari kalian yang bisa kalian kirimin ke email kita divadipotret@gmail.com. Siapa tahu di next unseen berikutnya kita akan bacain cerita dari kalian. Jangan lupa jempolnya